Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa wafa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik teman-teman semuanya dan juga audiens yang hadir pada kesempatan kali ini, kita tahu hari ini akan membahas apa? Tahu? Tahu Apa, Mas Adib? metode tafsir? Oke, metode tafsir. Jadi sebagaimana yang telah kita pelajari sebagai anak ilmu Al-Quran dan juga tafsir, tentunya kita harus tahu bagaimana metode-metode di dalam penafsiran Al-Quran. Ada 4 metode teman-teman semuanya. Jadi yang pertama itu ada namanya metode tahlil. Lalu yang selanjutnya ada metode tahlil. Yang selanjutnya ada muqarin ataupun muqarar, dan yang terakhir ada namanya metode maudu'ain. Jadi ada 4 metode tafsir teman-teman semuanya yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, di mana dari 4-empatnya ini tentunya mempunyai kelemahan dan juga kelebihan. Kira-kira kelebihan dari tafsir tahlili sudah tahu belum? Belum. Semuanya. Oke, belum. Kalau misalnya belum, akan saya jelaskan satu persatu. Metode tahlili ini sudah tak bunderi secara bunder. Ini pembahasannya itu menyeluruh. Jadi tahlili itu benar-benar menyeluruh, di mana tahlili ini membahas mengenai banyak aspek, mulai dari bahasa, lalu ada makna, lalu ada lafaz, bahkan balaghah. Jadi metode tafsir tahlili ini menafsirkan ayat demi ayat dan juga surat demi surat teman-teman semuanya. Jadi kuncinya yaitu A demi A, S demi S. Dan kuncinya dalam lingkaran ini, tafsir tahlil itu secara menyeluruh dari berbagai sisi, yaitu mulai bahasa, makna, lafaz, balaghah, dan lain-lain. Jadi metode yang bisa dibilang sangat lengkap. Namun tentunya ini adalah metode yang cukup sulit. Metode yang kedua, teman-teman semuanya, sebagaimana yang tertulis di sini, itu adalah metode ijmali. Kalau tahlili ini tadi adalah analisis. Itu teman-teman semuanya. Jadi metode tahlil ini adalah metode analisis. Kalau misalnya ini ijmali, itu adalah global. Kedua metode ini sebenarnya sistemnya itu hampir sama. Metode penafsiran antara ijmali, urutannya dengan tahlili itu sama, membahas dari berbagai aspek. Hanya saja ijmali ini membahas dari berbagai aspek secara global ataupun secara singkat, sehingga tentunya teman-teman ijmali ini itu tafsir yang sangat cocok bagi para mufasir pemula seperti kita, seperti saya, seperti Mas Adib, seperti Mas Askar, dan juga teman-teman yang lain. Seperti itu. Jadi bedanya jika ini secara rinci, kalau misalnya ini secara urut-urutan sama tapi secara singkat. Paham teman-teman semuanya? Paham. Oke, kita lanjut ke metode tafsir yang ketiga. Muqarin ataupun muqarar, ini adalah perbandingan. Nah, perbandingan ini maksudnya gimana? Jadi ketika kita ingin menafsirkan suatu ayat, itu kita menafsirkan sama dengan itu. Kalau itu ayat demi ayat, kalau ini ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan pendapat. Ada 3 teman-teman semuanya. Oke, bisa dilihat secara jelas bahwa muqarin itu perbandingan ketika kita menafsirkan suatu ayat, yaitu caranya adalah ayat itu dibandingkan dengan ayat yang lain. Selain itu, ayat itu juga dibandingkan dengan hadis-hadis yang ada ataupun yang berkaitan. Selain itu, ayatnya juga dibandingkan dengan pendapat, entah itu pendapat sahabat,
pendapat tabi'in ataupun pendapat ulama mufassir yang lain. Sehingga teman-teman semuanya, tafsir ini itu tidak hanya mengambil dari Qur'annya saja, tetapi juga mengambil dari pendapat lain untuk memperkuat ataupun untuk membandingkan. Seperti itu. Kita lanjut ke tafsir yang terakhir ataupun yang keempat. Yang ketiga sudah paham? Paham. Oke, sudah paham. Yang keempat, maudhu'i ataupun tematik. Mudah-mudahan kelihatan. Oke. Saya lihat sini, tematik ataupun maudhu'i. Kalau ini itu menafsirkan ayat-ayat yang jadi metode tafsir maudhu'i ataupun tematik ini menafsirkan suatu tema dengan ayat-ayat yang berkaitan. Misalnya nih teman-teman ingin menafsirkan tentang moderasi beragama atau menafsirkan tentang sesuatu lingkungan, maka tidak hanya mengambil satu atau dua ayat, tapi mengambil semua ayat ataupun mengambil banyak ayat yang membahas tentang lingkungan. Jadi tidak terpaku pada satu ayat, melainkan dikumpulkan ayat-ayat yang bersangkutan dikumpulkan, dijadikan satu tema, dibahaslah di situ. Ayat ini bagaimana, ayat yang lain bagaimana, apa hubungannya dan lain sebagainya. Jadi teman-teman pada intinya ada 4 metode tafsir yang tentunya perlu kita ketahui sebagai anak ilmu Al-Quran dan juga tafsir. Sekali lagi, yang pertama metode apa? Tahlili. Tahlili. Yang kedua metode Ijmali. Yang ketiga metode Muqarrin. ataupun muqarrar, dan yang keempat metode Doi. metode maudhu'i. Ada 4 metode tafsir yang sudah kita pelajari teman-teman semuanya, dan tentunya kita sebagai anak ilmu Al-Quran dan tafsir harus memahami metode tersebut. Kita tidak harus bisa, kita juga tidak harus pandai, tetapi setidaknya kita tahu, sehingga ilmu kita bisa kita manfaatkan dan juga bisa kita amalkan kepada orang lain ataupun kepada diri kita sendiri. Mungkin itu teman-teman semuanya. Jadi pada intinya, dengan pembelajaran pada kali ini kita mendapatkan manfaat. Yang pertama, kita tahu 4 metode tafsir. Yang kedua, kita mendapatkan manfaat. Apa itu? Kita tahu nih apa kelebihannya, bagaimana caranya menafsirkannya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita tahu perbedaan antara keempat ini dan juga persamaan antara keempat ini. Jadi teman-teman semuanya, pada intinya 4 metode tafsir ini tidak ada yang lebih baik ataupun tidak ada yang lebih buruk. Tinggal kita yang memilih mana yang lebih pas bagi kita, mana yang lebih kita suka. Hanya itu yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.